مصطفى مصطفى اللهم صل متبع للصفا. Bab tentang larangan menyebut keindahan perempuan lain kepada laki-laki kecuali kerana untuk maksud perkahwinan. Bab tentang larangan menyebut keindahan perempuan lain kepada laki-laki kecuali kerana untuk maksud perkahwinan. Wabihi ilahi qala hadatsana an ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam la tubashiri al-mar'atu al-mar'ata fatasifaha li zawjiha ka'annahu yanzuru ilaiha, muttafaqun alaih. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah seorang perempuan bergaul dengan perempuan lain kemudian menceritakan perempuan lain itu kepada suaminya sehingga seakan-akan suaminya melihat perempuan yang diceritakannya. Riwayat Bukhari dan Muslim. Ini juga bahagian daripada sadduz dzari'ah, menutup hal yang tidak diinginkan berlaku. Dan untuk menjaga kehidupan rumah tangga supaya tidak berlaku kecemburuan dan juga berlaku perceraian atau pertelingkahan di dalam rumah tangga disebabkan kesilapan suami istri dalam perbualan antara mereka yang tidak menjaga sensitivity perasaan satu dengan yang lainnya, sehingga dalam perbualan itu diceritakan hal-hal yang boleh menjadi sebab kepada pasangannya melakukan salah karena pasangannya yang menjadi sebab. Apa itu? Ketika istri menceritakan tentang perempuan lain kepada suami atau suami menceritakan tentang lelaki lain kepada istri. Cerita-cerita yang boleh mengundang kepada nafsu, seperti menceritakan tentang cantiknya perempuan lain yang cerita istrinya. Bang, si fulan tuh begini begitu. Diceritakan. Kadang-kadang cerita itu ada hal-hal yang cerita tentang akhlak atau secara fisikal. Bila penceritaan itu boleh mengundang suaminya akan terfikir tentang perempuan itu, maka si istri tak boleh menceritakan hal itu kepada suaminya. Oleh sebab itu ringkasnya, jangan sekali-kali istri itu mengagungkan laki-laki atau perempuan di hadapan suaminya. Biar yang besar itu adalah suaminya. Jangan sekali-kali bandingkan suami dengan suami orang. Bang, tengoklah itu, dia baik tuh. Atau dia puji suami orang di hadapan suaminya. Kalau suaminya salah, tegur elok-elok, dialog situ. Tak payah banding-bandingkan. Suami pun sama. Fahim dong. Olehada dalam hadis ini katanya, la tubashirul mar'atu al-mar'ata. Janganlah perempuan itu bermubasyarah dengan perempuan lain. Mubasyarah maksudnya di sini adanya kedekatan hubungan. Maksudnya kedekatan hubungan diri, adanya sentuhan. Mungkin perempuan sentuh perempuan lain, tengok dia punya kulit, dia punya wangi, dia punya apa semua, lepas tu balik rumah dia cerita kepada suaminya. Si fulanah begini, si fulanah begitu, si fulanah begini, si fulanah begitu. Suaminya pun terpikir, kenapa istri aku tak macam tu? Siapa jadi sebab? Istrinya. Si suami pun sama. Dia kalau cerita tentang lelaki lain, si fulan tu handsome, si fulan tu lemah lembut, si fulan tu begini, termasuk dalam hati istrinya. Kenapa awak tak macam tu? Siapa penyebabnya? Ya masing-masing. Itu sampai ada satu soalan perempuan katanya. Dia bertanya kepada satu syekh. Katanya, ya syekh, saya ini bangun malam karena meminta doa kepada Allah agar supaya dihilangkan daripada hati saya perasaan saya kepada seorang lelaki yang saya tak pernah tengok kepada orang itu, tapi saya tergantung dan suka sangat kepada laki-laki itu. Tak pernah tengok, tapi dia suka dan tak boleh kawal perasaannya dengan lelaki yang dia tak pernah jumpa. Daripada mana ketergantungan kepada laki-laki itu? Karena
keluarganya cerita tentang laki-laki itu terus di hadapan si perempuan ini. Sehingga perempuan jatuh hati kepada laki-laki yang tak pernah dilihat. Dan tak mau kawin kecuali dengan laki-laki itu. Faham dong? Dalam perbualan itu ada batasannya. Galla tubashiru al-mar'atu al-mar'ata. Kamu janganlah perempuan itu bersentuhan dengan perempuan yang lain semata-mata untuk mengetahui tentang fisikal perempuan itu. Lalu fatasifaha li zawjiha, diceritakan tentang perempuan itu kepada suaminya. Ka'annahu yanzuru ilaiha, sehingga sifat yang diceritakan oleh si istri kepada suami seakan suami itu nampak jelas perempuan itu macam mana. Ini detail. Faham dong? Jaga hubungan keluarga, jangan sampai menceritakan tentang perempuan lain kepada suaminya. Kadang-kadang perempuan ini pun juga, tapi di sini tak ada tempat lain, mungkin tempat lain. Kadang-kadang punya sikap itu terlalu gairah sehingga tidak menjaga perasaan suaminya. Seperti ingin berfoto dengan orang yang famous ke lelaki, dia perempuan nak berfoto dengan lelaki. Dengan gairahnya, dengan semangatnya, dengan bangganya, dengan dipujinya orang yang famous itu, suaminya ada di hadapannya. Yang pelik, yang ambil gambar suaminya. Tak tahu nak kata apa. Jaga kehormatan diri, jaga marwah. Jangan gairah itu sampai melangkahi batasan sopan santun dan etika. Kita muslim, kita mukmin, ada Islam, ada panduan syariat yang memandu kepada kita, bukan rasa excited saja yang boleh memandu kepada kita. Kita dipandu oleh syariat. Faham dong? Nah, kalau kata seorang sahabat Nabi SAW ditanya ketika ada seorang sahabat Nabi itu, siapa namanya, Sa'ad kalau tidak silap saya namanya. Katanya, bagaimana kalau kamu mendapati lelaki ada di rumah kamu, yakni dia masuk ada lelaki lain, katanya aku kebas kepalanya tanpa ditanya. Katanya Allah lebih mempunyai gairah kepada hukum hakamnya berbandingkan gairah kamu terhadap istri kamu. Yani hukum hakam Allah itu kena diperhati. Kalau kita ada gairah kepada kita punya pasangan, Allah lebih gairah dengan hukum hakamnya. Faham tuh? Ada seorang perempuan itu, istri kepada seorang sahabat, berada di luar rumahnya dalam keadaan tidak sempurna dalam menutup auratnya. Suaminya datang, nampak istrinya ada di hadapan rumah, langsung dia sudah memegang pedangnya. Kata istrinya, kamu jangan terburu-buru dulu. Makanya kita pun jangan terburu-buru dalam apa hal pun, kena siasat dulu. Jangan gairah itu emosi menutup kita punya akal fikiran. Kata istri mengatakan, kamu jangan terburu-buru dulu. Coba kamu masuk dalam rumah dan tengok di bilik. Ternyata di biliknya ada ular. Si istri tak sempat untuk berbuat menutup dirinya sehingga dia keluar karena khawatir terkena patukan ular, dan dia keluar dalam keadaan tidak sempurna menutup auratnya. Ada sebabnya. Tapi di sini yang saya ingin sebutkan, gairahnya si lelaki tadi kepada istrinya. Faham dong? Jangan letakkan gambar perempuan dengan lelaki karena yang famous ke atau siapa ke, kemudian bangga di hadapan suaminya. Letakkan gambar suaminya. Kan itu lebih harmoni. Faham dong? Yang laki pun juga sama. Ini bukan untuk perempuan saja, laki-laki pun juga kena. Nanti kalau tidak saya kena komplain pula nanti. Habis mihak kepada. Walhasil ringkasannya adalah masing-masing bertanggung jawab kepada pasangannya. Ya, masing-masing bertanggung jawab kepada pasangannya. Jaga perasaan masing-masing. Hal-hal yang tidak diingini oleh pasangan janganlah dilakukan oleh pasangannya untuk menjaga perasaan. Nah, gerak.
Bab tentang makruh seseorang berdoa Yang pertama ini kecuali bila tujuannya syar'i. Bila tujuannya benar menurut syariat maka boleh mensifatkan tentang perempuan. Macam mana boleh menurut syariat mensifatkan perempuan? Bila bertujuan untuk berkahwin. Bila bertujuan untuk berkahwin. Seorang laki nak berkahwin dengan seorang perempuan, tapi dia tak tahu perempuan itu macam mana. Maka dihantarkan kakaknya ke, ibunya ke, pergi tengok tu perempuan. Maka ibunya tengok, kakaknya tengok, jumpa dengan perempuan tu. Lepas tu kakaknya atau ibunya bagi tahu, perempuan tu rambutnya begini, tangannya begini, kakinya begini, berat badannya begini, bagi tahu, sifatkan semua. Yang seperti itu boleh. Apa sebabnya? Tujuannya untuk berkahwin, dan itu adalah penting supaya tak berlaku selepas berkahwin terkejut dengan keadaan yang tidak diinginkan oleh pasangan tersebut. Sama juga daripada pihak perempuan pun juga, yang perempuan ingin dikahwini oleh seorang laki, tak pernah jumpa, hak perempuan tu untuk tahu siapa dia, macam mana dia, handsome ke tak handsome ke, rambutnya macam mana, silahkan saja. Itu pilihan masing-masing untuk memilih, dan masing-masing kena menimbang pilihan itu mengikut kacamata syarak. Ya, atau dokter contohnya, maka boleh untuk mensifatkan hal-hal yang terkait dengan keperluan dalam mengobati. Maka dalam hal ini beberapa pengecualian yang dibenarkan oleh syarak maka dibenarkan. Taib, kalau seorang lelaki ingin merisik satu perempuan, ingin berkahwin, tapi dia tak ada kakak, tak ada adik untuk disuruh pergi tengok. Tapi dia ada kawan, istri kawannya kenal dengan perempuan tuh, maka yang disuruh istri kawannya. Yang disuruh istri kawannya. Dia pergi tengok perempuan tuh. Dah dapat tengok semua, istri kawan tuh ceritakan kepada siapa? Kepada suaminya atau kepada laki yang nak merisik tadi? Kalau cerita kepada suaminya, maka itu termasuk menceritakan tentang perempuan lain. Kalau cerita direct kepada orang yang ingin merisik, ini bukan muhrim satu dengan yang lain, nak cerita tentang perempuan orang lain, macam mana? Tulis surat. Apa yang ingin disampaikan oleh perempuan tuh, yang tengok kepada perempuan yang dirisik, tulis dalam kertas, bagi tahu kepada lelaki yang ingin merisik. Jadi dalam hal ini tetap dijaga kehormatan perempuan itu, dengan tidak diceritakan kepada suaminya, dan juga si perempuan yang menengok itu tidak menceritakan direct kepada laki yang ingin merisik. Sampai sedemikian itu diajar oleh syariat. Kita punya zaman sekarang, ya Allah, tinggal telepon saja. Kita jumpa di restoran ini ya, pukul 8. Kita duduk ini, kita nak jaga syariat, tahu? Kita tak boleh. Kita bicara reality. Orang sekarang kalau nak merisik, nak berkahwin, siapa yang tak pergi jalan berdua? Sempat pun bagi tahu, kita nak jaga syariat, tahu? Kita sama-sama kena jaga batasan syariat. So kamu kena pakai tudung, saya pun kena tutup aurat dengan sempurna. Kemudian kita sembang-sembang apa semua ni, seakan-akan panduan syariat itu hanya kepada menutup aurat. Jalan bersama bukan syariat. Dalam kereta berdua itu bukan syariat, tak ada syariat di situ. Temu janji, sembang-sembang, SMS, video call apa semua, gelak ketawa itu tak ada syariat di situ. Syariat hanya ketika dalam berbual saja kan, dalam aurat saja. Faham tu? Tengok macam mana kita punya zaman sekarang ini kan, pun diperhalusi lagi. Tujuan kita supaya kita tak menyesal kalau dah kahwin nanti, kalau kita tak kenal di awal. Jadi kita keluar bersama itu untuk kenal, supaya tak menyesal kalau sudah kahwin. Kan biasanya digunakan alasan seperti itu. Betul tidak? Yang turunkan syariat ini tak tahu ke? Kalau boleh atau tak boleh untuk jalan bersama,
tujuannya kalau selepas kawin supaya tak menyesal. Tak pikir berapa kejadian yang berlaku karena jalan bersama sebelum kawin jadi hal-hal apa yang tidak diinginkan. Kalau ingin menimbang syariat, timbang secara keseluruhan, bukan hanya pada sebagian. Udkhulu fi silmi kafah, masuklah dalam aturan Islam itu secara keseluruhan. Mudah-mudahan Allah rubah ini keadaan umat Islam kembali kepada panduan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. InsyaAllah kalau kita jaga ini syariat dan kita adab, pasti Allah kasihkan yang terbaik. Pasti Allah kasihkan yang terbaik. InsyaAllah.